Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Frandika dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PKO. Di sini, saya akan membahas materi pembelajaran tentang faktor-faktor cedera. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum apa itu PPCO dalam olahraga? Jadi, PPCO itu yaitu pertolongan pertama pada cedera olahraga yang merujuk pada serangkaian tindakan pertolongan pertama yang diberikan kepada individu yang mengalami cedera saat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Tujuannya untuk meminimalkan dampak cedera, mengurangi rasa sakit, dan mencegah kondisi yang lebih serius sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Nah, di dalam materi PPCO. Nah, ini dia faktor-faktor penyebab cedera dalam olahraga. Yang pertama adalah faktor intrinsik dan ekstrinsik, yaitu faktor ekstrinsik elemen yang berasal dari lingkungan atau situasi luar yang dapat mempengaruhi atlet. Ini mencakup kondisi yang berkaitan dengan peralatan, lingkungan, dan metode latihan. Faktor intrinsik adalah elemen yang berasal dari dalam diri atlet itu sendiri. Ini mencakup berbagai aspek fisik, mental, dan fisiologis yang mempengaruhi resiko cedera. Nah, ini dia faktor. Nah, di sini kita ada faktor cedera intrinsik, yang itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kelemahan jaringan. Misalnya, kelemahan ligamen pada pergelangan kaki dapat meningkatkan risiko cedera. Yang kedua ada kelebihan beban, mengangkat beban yang terlalu berat tanpa persiapan yang cukup dan menyebabkan cedera pada otot dan sendi. Yang ketiga ada kesalahan biomekanika, yaitu posisi tubuh yang salah saat melakukan gerakan olahraga dapat menyebabkan tekanan berlebih pada sendi dan otot. Nah, ini dia faktor cedera ekstrinsik. Yang pertama ada kekuatan dari luar, yaitu kontak fisik dengan atlet lain atau benturan keras dari permukaan bermain dapat meningkatkan risiko cedera. Yang kedua, ada tempat olahraga. Lapangan atau arena olahraga yang kurang terawat dapat menjadi faktor risiko cedera. Yang ketiga, ada level olahraga. Berkompetisi di level yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kemampuan atlet dapat meningkatkan risiko cedera karena tekanan dan intensitas yang lebih besar. Nah, nah, di sini ada tiga cara pencegahan cedera dari faktor intrinsik. Yang pertama, atlet harus menjalani latihan fisik yang sesuai dengan kebutuhan olahraga mereka untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan. Yang kedua ada istirahat yang cukup. Kurangnya pemulihan dapat meningkatkan resiko cedera akibat kelelahan dan overtraining. Melakukan pemanasan sebelum latihan dan pendinginan setelahnya dapat mengurangi risiko cedera otot dan sendi. Nah, sekarang kita bahas pencegahan cedera dari faktor ekstrinsiknya. Ada tiga juga. Yang pertama, penggunaan perlengkapan yang tepat seperti memakai sepatu, pelindung, atau alat olahraga yang sesuai dapat mengurangi risiko cedera. Yang kedua, permukaan latihan yang aman. Lapangan atau tempat latihan harus dalam kondisi baik untuk menghindari cedera akibat permukaan yang licin atau tidak rata. Yang terakhir, ada lingkungan yang mendukung. Faktor cuaca seperti suhu ekstrim atau kelembapan tinggi harus diperhatikan untuk mencegah dehidrasi dan cedera akibat kondisi lingkungan. Nah, sekarang kita bahas. Nah, setelah tadi pencegahan, di sini ada penanganan cedera faktor dari intrinsik. Yang pertama itu ada metode RICE yang mencakup rest, istirahat, ice, S, yaitu dikompres di bagian terlukanya, compression atau tekanan atau dibaluti, elevation, angkat yang cedera setinggi jantung. Terus yang kedua ada program latihan yang bertahap membantu memperkuat otot, sendi, dan fleksibilitas guna mencegah cedera di masa depan. Yang terakhir ada latihan pemulihan yang dipandu fisioterapis dapat membantu mengembalikan kekuatan dan mobilitas. Nah, nah, di sini ada penanganan cedera faktor ekstrinsik. Sama ada tiga juga. Yang pertama ada pengecekan dan perbaikan peralatan. Jika cedera disebabkan oleh perlengkapan yang tidak sesuai atau rusak, segera lakukan penggantian atau penyesuaian. Yang kedua ada pelatihan kesadaran keselamatan. Atlet dan pelatih harus memahami resiko cedera dan bagaimana menghindarinya dengan bermain secara sportif dan mematuhi teknik yang benar. Yang terakhir, ada pengecekan dan perbaikan peralatan pelatihan kesadaran keselamatan.
Nah, setelah tadi kita bahas semua faktor-faktor serta penanganan dan penjagaannya, di sini bisa kita simpulkan bahwa cedera dalam olahraga dapat disebabkan oleh faktor intrinsik, yaitu dari dalam individu, dan faktor ekstrinsik dari lingkungan luar. Faktor intrinsik ini mencakup kelemahan jaringan, biomekanik yang salah, serta beban latihan yang berlebihan. Sementara itu, faktor ekstrinsik meliputi kondisi lapangan, perlengkapan yang tidak sesuai, dan tingkat kompetisi yang tidak seimbang. Pencegahan cedera dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kondisi fisik, melakukan pemanasan, dan pendinginan yang cukup, serta memastikan lingkungan latihan yang aman dan menggunakan perlengkapan yang tepat. Jika cedera terjadi, penanganannya bisa dilakukan dengan metode RISE, rehabilitasi fisioterapi, serta pemahaman yang lebih baik tentang risiko cedera dan cara menghindarinya. Nah, gimana teman-teman? Sudah banyak mengetahui faktor-faktor cedera olahraga kan? Sekian video pembelajaran tentang faktor cedera dari saya. Terima kasih.